Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya yakin dan percaya saudara tetap mengalami kasih Tuhan hingga hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini melalui renungan HKBP Maranatha Rawalumbu dari Maleakhi 3 ayat 1. Maleakhi 3 ayat 1 saya akan membacakan untuk kita. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan sudah lama jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah umat yang dikhususkan untuk melakukan firman Tuhan seturut dengan rancangan-rancangan Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengutus para hamba-Nya menyampaikan kebenaran firman untuk mendidik mereka, mengajar mereka, menyatakan kesalahan mereka, mendidik mereka dalam kebenaran. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, mereka juga tidak menggubrisnya. Mereka menolak para hamba-hamba Tuhan yang membawa kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Teguran-teguran dari firman Tuhan mereka abaikan, mereka lupakan. Mereka asik dengan dirinya sendiri. Mereka menolak setiap pemberitaan yang disampaikan para hamba Tuhan. Oleh sebab itu, kedatangan Tuhan akan menjadi kejutan besar dalam hidup mereka. Kedatangan Tuhan akan membawa sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan mereka. Tuhan akan datang untuk menyucikan kehidupan umat-Nya yang sudah dipenuhi dosa, yang sudah dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan, yang sudah bobrok oleh dosa. Tidak seorang pun akan luput dari pemurnian ini. Tuhan akan datang memurnikan hidup dan kehidupan umat manusia. Pemurnian ini akan berlangsung dengan menyakitkan. Tuhan akan datang seperti tukang pemurni emas dengan pemanas yang tinggi, agar segala kotoran yang melekat akan hilang dan lebur, sehingga emas itu nampak keasliannya, nampak kemurniannya. Tuhan juga akan datang bertindak seperti penatu yang menggelontorkan semua noda yang melekat pada kain dengan sabun, supaya kain tersebut bersih adanya. Dengan tindakan penghakiman yang begitu keras dan tegas, umat Allah akan dibersihkan dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatannya. Demikian penghakiman Tuhan, kedatangan Tuhan akan membawa pemisahan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya Tuhan mengutus para hamba-Nya, Tuhan mengutus para utusannya untuk mempersiapkan jalan di hadapan Allah, supaya semuanya didapatinya dalam keadaan yang bersih, supaya semuanya didapatinya dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus merindukan, Allah merindukan umat manusia itu hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, jauh dari dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang datang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus akan datang kembali untuk membawa pemisahan. Tuhan yang datang yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang telah memberikan suatu teladan yang baik dalam hidup dan kehidupan kita, telah memberikan suatu jalan yang baik untuk kita ikuti, untuk kita teladani.
Yesus yang diutus Allah telah menunjukkan inilah jalan keselamatan. Yesus telah menunjukkan ke tengah-tengah dunia ini dengan kasih yang luar biasa, mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Yesus yang telah membuka jalan dan telah memperkenalkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika saatnya datang penghakiman itu terjadi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesalinya lagi. Tidak ada yang dapat mengatakan bahwa belum ada pemberitahuan, belum ada firman, tidak ada yang menegur kami. Sebab firman Tuhan telah diperdengarkan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita masing-masing. Sebab Tuhan telah menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Bahkan Yesus Allah yang menjadi manusia dalam hidup kehidupan di tengah-tengah dunia ini telah menyatakan kasih-Nya. Semua sudah terang benderang diwartakan, dikabarkan dan nyata di hadapan kita dalam hidup dan kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita miliki untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke tengah-tengah dunia ini? Apa yang dapat kita persiapkan kembali supaya kita didapatinya tidak bercela, tidak berdosa, supaya kita didapatinya sudah siap siaga untuk menyongsong kedatangannya kembali di dalam hidup dan kehidupan kita? Maka Bapak Ibu Saudara, waspadalah, bergegaslah, bangkitlah, lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik dalam hidup dan kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di sepanjang hidupmu. Sambutlah Dia. Tetaplah waspada, siap siaga, berjaga-jagalah. Kapanpun Tuhan datang, kita sudah harus siap sedia. Maka mulai dari saat ini, mari mempersiapkan diri. Jangan santai, tapi mari mempersiapkan diri, bergegas untuk melakukan seturut yang Tuhan kehendaki di dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dan memastikan hidup kita berada dalam kebenaran firman Tuhan. Kedatangan Tuhan kembali ke tengah-tengah dunia ini adalah membawa keselamatan bagi kita. Meskipun kedatangannya adalah membawa pemisahan dan penghakiman, tapi kita yakin dan percaya kedatangannya adalah membawa keselamatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kasih setiamu yang luar biasa memenuhi hidup dan kehidupan kami. Yesus Kristus yang datang menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini telah membuka jalan bagi kami, memperdamaikan kami kepada Allah. Kedatangan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi bagi kami, bukanlah sesuatu yang menegangkan lagi bagi kami, karena firman-Mu telah memberitahukannya, karena para hamba-Mu yang telah Tuhan utus telah mengingatkan kami bahasanya akan datang, Tuhan akan datang kembali untuk membawa pemisahan dan tentu keselamatan bagi kami, orang yang percaya dan setia. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Berkatilah setiap saudara-saudara kami dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah beroleh kekuatan, yang khawatir ragu dalam hidup dan kehidupannya memperoleh kepastian dan memiliki harapan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah kami yang selalu setia menyertai, melindungi, menjaga hidup dan kehidupan kami, yang ditakutkan oleh dunia ini oleh karena sakit, penyakit atau badai virus 19, COVID-19 yang belum berakhir. Tapi kami yakin dan percaya di dalam Tuhan, naungan kasih Tuhan, kami akan selamat, aman, dan sentosa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja-Mu dan para pelayan-Mu, terlebih ketika mempersiapkan pelayanan-pelayanan di masa-masa perayaan Advent dan perayaan Natal. Kiranya setiap perayaan-perayaan yang kami lakukan adalah menyadarkan kami kembali bahwa Allah yang telah menjadi manusia hadir dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menyambutnya, kami merayakannya dengan penuh sukacita dan dengan pertobatan hati kami.
Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga para tim multimedia yang boleh membantu kami dalam pelayanan renungan harian secara online ini. Tuhanlah yang memberkati hidup dan kehidupan mereka. Berkati setiap saudara-saudara kami yang rindu kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat selalu, lakukan sesuatu yang berguna dan untuk kemuliaan nama Tuhan.